Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Para alim ulama, segenap para tuan-tuan guru, para tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan, para tetuha kampung, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus tamir dan pengurus Tanggar Hidayatul Muhajirin yang saya hormati, hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim wa Dzikir Tanggar Hidayatul Muhajirin yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, wajib bagi kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam hari ini Allah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang dengan nikmat itu kita bisa berhadir kembali di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal dan ibadah yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan ibadah yang mengundang datangnya rahmat dari Allah, sehingga tidaklah kita pulang dari mushola ini kecuali semua dosa-dosa kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua aib, cacat dan kekurangan kita ditutupi oleh Allah, dan apa yang menjadi hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia, terlebih-lebih hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau yang suci, kepada para sahabat-sahabat beliau yang terpilih, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita memohon kepada Allah, semoga semua kebaikan dan kemuliaan serta pahala yang Allah timpahkan di majelis ini, semoga Allah juga hadiahkan untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk keluarga, kerabat, sahabat, serta kepada orang-orang yang kita sayangi dari golongan mukminin dan mukminat. Amin. Allahumma amin. Para sidang hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kajian kitab Nasaihul Ibad, kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan daripada kitab ini, baik dalam kehidupan di dunia, terlebih-lebih dalam kehidupan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Wal maqalah sabi'atu wal ishrun, makalah yang ke-77, makalah yang ke-27. Qala syair, berkata seorang penyair, min bahril kamil madsuyuwi, yang ada di dalam kitab Bahril Kamil Al-Madsuyuwi. Apa kata penyair? Syair ini akan menggugah kita, terutama bagi kita orang-orang yang senantiasa hanya berharap dengan kenikmatan dan keindahan dunia. Lalu tertipulah diri kita dengan segenap tawaran kenikmatan dunia,
sampai kita lupa dengan tawaran Allah yang kekal dan abadi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis yang beliau berkata kepada para sahabat, "Aku tidak khawatir jika kalian ini kembali menjadi orang-orang syirik, kembali menjadi orang-orang kafir. Aku tidak khawatir. Tapi yang paling aku khawatirkan," kata Nabi, "ketika tirai dunia ini dibuka, lalu kalian silau memandangnya dan kalian saling cakar untuk memperbutkan." Dan itulah yang terjadi. Orang-orang jarang berkelahi karena beda pendapat, tapi banyak orang berkelahi karena beda pendapat. Iri dan dengki bukan urusan ibadah, tapi iri dan dengki dalam urusan penghasih. Semuanya dulunya adalah dunia. Oleh karena itu, dalam kitab Bahrul Kabir, seorang penyair kemudian menyampaikan daripada kritiknya, "Ya man bidunyahu istabal, qad gharrahu tulul amal." Wahai orang-orang yang selalu disibukkan dengan urusan dunia, qad gharrahu tulul amal, telah menipu kepadanya panjangnya angan-angan. Awalan yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Apakah ia tidak ada henti-hentinya dalam kelalaian hatta dana minhul ajal, sampai datang kepadanya itu ajal, kematian. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian itu datang dengan segera. Kematian itu datang membuat orang itu kemudian kaget karena datang. Karena kematian itu tak pernah berpermisi kepada orang yang dicabut nyawanya. Wal qabru suttukul amal, dan kubur itu hanya tempatnya amal. Isbir ala ahwalika la mauta illa billah. Kalau begitu, bersabarlah kamu dengan segala kesulitan-kesulitan yang ada dalam kubur, karena tidak ada kematian kecuali dengan ajal. Jadi penyair itu kemudian mengkritik kita. Apa kata beliau? Ya man itu ya istabar. Hei, orang-orang yang mulai pagi sudah bangun, kemudian segera berangkat keluar dari rumah tanpa sholat subuh. Jam 3 sudah ke pasar, ada yang jam 4 sudah ke tempat kerja. Subuh enggak, baca Quran enggak, wirid enggak penting. Yang penting dagangan payung. Yang penting bos enggak marah. Yang penting pimpinan kita enggak marah. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Qad gharrahu tulul amal, kalian telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Karena yang namanya angan-angan itu pasti dengan kalimat nanti. Angan-angan itu pasti dengan kalimat kemudian. Apa yang dimaksud dengan tulul amal? Nanti. Saya kalau bekerja, saya bakal kaya. Kalau saya bekerja baik, saya nanti akan jadi ini. Kalau sudah jadi manajer, nanti saya akan jadi GM. Nanti saya akan jadi presidir. Belum jadi manajer, perusahaannya bang. Belum jadi GM-nya, sudah dipecat orang. Belum jadi presidennya, sudah mati. Tuh.
Berapa banyak orang yang punya cita-cita belum sampai cita-citanya, ajal telah datang. Awalam yajal fi ghaflah, apakah kemudian tidak ada henti-hentinya kalian itu dalam kelalaian? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang itu suka menumpuk harta, tidak ada berhenti-berhenti. Jangan bilang bahwa duit itu cukup. Susah saya menemukan ada orang yang mengatakan cukup, Ustaz. Ya. Karena memang begitulah syahwat. Kata Sayyidina Ali, seandainya seseorang itu diberi oleh Allah 2 lembah berisi emas, maka dia pasti menginginkan yang ketiga. Tidak ada puas-puasnya dengan urusan, karena memang urusan dunia itu tidak ada mari-marinya. Tapi cobalah sekali-kali sibukkan dengan pekerjaan, lalu tungguin di tempat kerja. Ada selesai? Enggak bakalan selesai. Yang di toko, coba di toko terus. Ada saja kalau bekerja. Habis ngitung duit, hitung utang. Enggak ada selesai-selesai. Betul, Bu? Apapun, coba ibu. Jangan keluar dari dapur. Enggak ada selesai. Habis kemudian korak-korak, nata barang. Habis nata barang, masak lagi. Belum masak lagi, korak-korak lagi. Caranya supaya selesai, tinggalkan dapur. Tinggalkan dapur. Kalau selama di dapur akan terus-menerus kerja di dapur. Ini contohnya. Sekarang yang nggak datang pengajian, coba tanyain di mana dia sekarang? Di dapur. Apakah kemudian yang datang pengajian tidak masak? Ya masak. Tapi dia tahu caranya membagi waktu. Karena dia tahu dunia pasti begitu. Kalau ngurusin dunia pasti tidak ada selesai apapun. Coba yang biasa mengunjuk mana berkunjung kelihatan kayak air kelihatan tukang. Itu orang mengunjung kalau sudah mau surut matahari menjelang maghrib itu ada saja ikan yang muncul. Mulai siang sama sekali karena dipatok dalam kuah. Giliran menjelang mau maghrib udah kulit menjerujut benar. Ini ikan kasetan kayak menjerujut. Begitulah hidup ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Kalian terus-menerus menumpuk harta dan kekayaan. Kapan batasnya? Sampai kamu masuk dalam hatta dana minkum al-mautu ya'ti baghtatan. Ingat saudara, kematian itu akan datang dengan segera dan tiba-tiba. Tidak ada orang yang menyangka nanti dia mati. Hanya sedikit 1.001 orang itu kan. Ustaz, tolong rumah dulu. Kenapa? 10 menit lagi kayaknya kalau dijemput malaikat. Dia datang dengan tiba-tiba. Lalu kamu kaget. Ternyata yang di depanmu itu bukan Jibril untuk menurunkan wahyu, tapi malaikat maut yang akan mencabut nyawa. Balik datang dengan cerita serentak dan tiba-tiba kaget. Karena kita kaget tahu amal masih sedikit, dosa belum bertobat, sama tetangga belum minta maaf, lalu kita sama Allah ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mendapat temannya belum hendak kepada kaum ini untuk kamu. Manis berkali ada kayak la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan walaupun hanya 1 detik. Percuma kamu minta mundur, tetap dicabut juga sama malaikat maut. Wal qabru, ingat saudaraku kata penyanyi,
Kuburan itu sundukul amal, kotak atau petinya. Jangan kau berkata, wahai kubur, kita tahulah nak hendak masuk dalam kubur ini anaknya Mbah Fulan nak menjaga gunung ini. Oh, kata kubur beda. Kubur bukan tempatnya nasab. Kubur bukan tempatnya keturunan-keturunan. Kubur bukan tempatnya orang yang berpangkat-pangkat dan jabatan. Silahkan hiasi kuburmu kayak apapun pembiasannya. Dalam kubur siapa yang tahu? Ada yang dikubur di sahabat-sahabat sudah hilang batu nisannya, tapi mulia orangnya. Ada yang diberikan upah berkain kuning penuh dengan keramik, mahal semuanya, disiksa dalam kubur. Kubur sundukul amal, bukan tempatnya asal, bukan tempatnya main keturunan-keturunan terkenal. Mungkar nakir yang tahulah ulun ni keturunan raja yang kesekian dan mungkar nakir begitu. Kubur sundukul, mau enak dikubur banyak bekal. Sedikit bekal salah dalam. InsyaAllah mudah-mudahan isbir ala ahwal. Maka kalau kamu tidak punya bekal, ya, nikmatilah kesulitan dalam kubur. Ingat, kubur itu hanyalah persinggahan pertama. Ibarat orang menukar sesuatu, DP-nya aja. DP itu sedikit, paling 10%. Pelunasannya nanti. Siapa orang yang diberikan kesulitan di kuburnya, maka bertambah sulit nanti di akhirat. Siapa yang diberikan kemudahan dan kenikmatan dalam alam kuburnya, bertambah nikmat nanti di akhirat. Warawa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Imam ad-Dailami annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amarru minas sibri, meninggalkan kecintaanmu kepada dunia itu lebih pahit daripada jadam atau putra wali. Sesuatu yang paling pahit namanya jadam. Meninggalkan dunia berat, lebih pahit daripada putra wali. Wa asyaddu min haddis suyufi fi sabilillah, dan meninggalkan dunia itu adalah lebih berat, lebih perih daripada terpenggalnya leher di jalan Allah. Daripada terpenggalnya leher dengan pedang di jalan Allah, daripada engkau bertempur di jalan Allah, baik membunuh maupun terbunuh, dunia lebih berat daripada itu. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allahu illa misla ma yu'tashu hatta. Maka tidaklah seseorang yang sanggup untuk meninggalkan kecintaannya terhadap dunia, maka Allah akan memberikan balasan pahala kepadanya sebagaimana Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman. Pahalanya orang meninggalkan dunia. Apa yang dimaksud meninggalkan? Tidak tertarik, tidak berharap dengan, karena dunia ini hanyalah tunggangan untuk mencapai kemakmuran akhir. Wa yutrukuha, sekarang bentuk-bentuk meninggalkan dunia itu kayak apa, Ustaz? Syekh Nawawi menyampaikan, wa yutrukuha, dan meninggalkan dunia itu di antaranya illatul aqli wasyabahi, sedikit makan dan kenyang. Maknanya adalah banyak uang lillah, karena Allah, bukan karena dia. Puasa karena Allah. Yang kedua,
Yang dimaksud dengan orang meninggalkan dunia itu wa bughdus minan nas, tidak suka mendapatkan pujian dari orang, tidak suka cari muka, tidak suka cari panggung, tidak ingin dipuji orang. Oh, dipuji, alhamdulillah, dipuji. Karena dipuji juga tidak akan terbang, di kita juga nggak bakalan tumpah. Biarkan saja. Yang penting lillah, karena Allah biasa-biasa saja, santai-santai saja. Karena semuanya di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Fa innahu man ahabba as-sana'a minan nas ahabba ad-dunya wa na'imah. Karena sesungguhnya orang yang masih gemar dan senang dapat pujian pasti positif, yaitu cinta dunia dan suka dengan kenikmatan. Wa man sarrahu an-na'im kullu na'im, siapa orang yang menginginkan kenikmatan dari semua kenikmatan yang ada, falyada'i dunya was-sana'a. Kalau engkau menginginkan kenikmatan di atas kenikmatan dan seluruh kenikmatan nanti Allah berikan, tinggalkan dunia dan tinggalkan pujian. Pujian dan hinaan. Tapi pikirkan kau terpuji di hadapan Allah. Jangan cari panggung di hadapan Allah. Jangan cari tempat dalam hatimu. Tapi pikirkanlah engkau sudah betul kepada Allah. Sibukkan saja hati, sibukkan saja ibadah umum, bukan terhadap manusia. Walau Ibnu Majah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan Ibnu Majah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat niyatuhul akhirah." Barang siapa orang yang dalam hati punya niat untuk mendapatkan bagian balasan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada beberapa perkara penting. Satu, jama'allahu syamlah, Allah akan menghimpun dan membereskan semua urusannya. Allah yang beres, Allah yang menyelesaikan. Yang kedua, waja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan berikan kekayaan dalam hati, sehingga hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Kenapa? Allah penuhi hatinya dengan kekayaan. Tidak ada yang kurang dari hatinya, dipenuhi dengan rasa syukur, lalu dia bahagia. Yang ketiga, wa'adat dunia raghibatan, Allah akan datangkan dunia, Allah akan datangkan harta kepadanya, Allah akan datangkan kemuliaan untuknya dalam keadaan menghinakan diri di hadapannya. Dunianya yang datang, pangkatnya yang datang, kemuliaannya yang datang, hartanya yang datang, bukan orangnya yang datang. Kalau kau betul-betul berharap dengan balasan akhir, orang lagi ngejar harta, tuan guru lagi baca yang lain pulang dapat 100.000, tuan guru sudah dapat 1 M. Mau tahu amalannya? Tanya sama guru. Orangnya sudah meninggal masih bisa kasih makan jutaan. Yang malam Senin puluhan ribu, yang Holland jutaan orang, bisa menggerakkan kebaikan hati seseorang karena kedudukan yang
Tetapi sebaliknya, wa man kanat niyatuhu dunya, siapa orang yang dalam hatinya niatnya hanyalah untuk dunia, ibadah supaya dipuji orang, menuntut ilmu, mengajar supaya dipadahi orang alim, supaya orang hormat, supaya orang tangan bolak-balik, supaya dia supaya dapat gaji, supaya dapat kedudukan, niatnya dunia. Kalau niatnya adalah dunia, Allah juga berikan kepada tiga perkara. Satu, barakallahu alaihi amr. Allah akan cerai-beraikan semua berantakan. Kemarin urusan dengan diri, sekarang urusan anak. Selesai urusan dengan anak, urusan tetangga. Aman dengan tetangga, dikejar sama jangan. Kata si Ali, itu urusannya berhenti. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Allah akan letakkan, sempatkan kefakiran di antara kedua matanya. Mau melihat apa saja tetap sedih. Lihat rumahnya padahal lebih bagus dari orang, tapi selalu mengatakan, kenapa rumah? Lihat istrinya, padahal istrinya cantik, lebih cantik dari orang lain, paling cantik sekampung. Tapi ketika lihat istrinya, apa istrinya ini? Malam langsing terus sekarang langsung. Lalu berpikir, punya orang yang bisa. Lihat anaknya kayak begitu juga, kenapa anakku jadi kayak begini? Kok enggak seperti anaknya? Lihat motornya begitu, lihat mobilnya begitu. Pertanyaannya, kapan kamu akan bahagia? Atau setiap yang kamu lihat adalah penuh dengan kekurangan. Orang yang senang itu melihat sesuatu dengan penuh kebahagiaan karena hatinya dipenuhi dengan kekayaan, tapi tidak dengan orang yang jatuh selalu merasa selalu pulang dari sini bahagia sudah. Karena kalau niatnya dunia, pasti Allah letakkan kefakiran di antara kedua mata. Lihat soblok, lihat kelincing elek, lihat sopir elek, lihat butuh. Allah cabut kebahagiaan. Allah ganti dengan kefakir. Coba itu sama niatkan untuk akhir, insyaallah bahagia. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Tidak akan datang kepadanya harta, kekayaan dan kedudukan kecuali yang sudah diberikan. Yang berat, yang kerja seharian, yang semalam untuk pegawai, sampai meninggalkan sembahnya, sampai karena datang ke majelis taklim, sampai tidak sempat ngaji, tidak akan datang harta kecuali menjadi tetap ngaji, santai-santai saja, hartanya berlimpah, berkah, keluarganya sejahtera, anak-anaknya jadi anak soleh semua. Tahfidz, urusan masjid, ada yang angkat dapur, ada yang ke Israel. Mudah-mudahan alhamdulillah kerja siang malam dari duit pulang di rumah berkelahi lawan ini. Ada tenang-tenang keluar dicurigai begini, pulang ke rumah dikomelin, tidur masih bisa gitu. Padahal kerja sudah siang malam. Kan dia pernah bininya Pak manis banget. Itulah saudara, dunia
dunia ini jangan sampai membuat kita tertib. Silahkan cari tahu, bekerja buat tenaga. Neng untuk meninggal perintahnya nanti dengan perintah. Waya sholat, waktunya ngaji, enak. Dinikmati hidup itu dinikmati. Ingin makan beli makan, tidak mungkin kurang tepat. Ingin sebelah itu sebelah. Ingin lomboknya sakarun, panas tak lombok. Bebas kita. Mudah-mudahan baroh ya kita menyiapkan. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat walafiat. Allah Kamis yang akan datang semoga panjang umur, kita bisa duduk lagi di sini mengaji, dapatkan. Amin. Allahumma Allah.